warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lailatul Mufida dengan NIM 22010644094. Di sini saya akan mereview sebuah buku ajar untuk memenuhi tugas UTS pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Hendrik Pandupaksi. Nah, langsung saja kita ke reviewnya. Di sini saya mereview sebuah buku ajar kelas 1 Pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya apa sih itu buku teks? Buku teks adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran atau CP. Nah, untuk kelas 1 sendiri yaitu masuk ke dalam fase A. CP-nya yaitu untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada fase ini, peserta didik mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah. Mengenal karakteristik lingkungan tempat tinggal dan sekolah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan menceritakannya, mengenal para perumus Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mempraktikkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Nah, dalam buku teks sendiri ada beberapa kriteria, yaitu buku teks yang baik. Apa sih kriteria buku teks yang baik? Yaitu 1. Kelayakan isi buku teks itu meliputi 1. Kesesuaian uraian materi dengan kurikulum, dimana saat ini Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, keakuratan materi. Dan yang ketiga, materi pendukung pembelajaran. Ini menurut Yulia Kartika 2015. Buku teks sendiri sebaiknya itu mengasihkan ya. Asik itu dalam artian tidak terlalu padat dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Nah, kelayakan bahasa pada buku teks meliputi 1. Komunikatif, 2. Dialogis dan interaktif, 3. Lugas, 4. Keruntutan alur pikir, 5. Koherensi, 6. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, dan 7. Menggunakan istilah dan simbol atau lambang yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Misal, ini kan kita mau mereview buku teks kelas 1, jadi mungkin bahasanya itu lebih yang sederhana dan banyak gambarnya ya. Ini menurut Agustina 2011. Nah, langsung saja kita ke bukunya. Di sini saya mengambil buku dari suatu aplikasi yang bernama Keeping School. Di sini tuh banyak kayak buku teks untuk kurikulum Merdeka gitu, guys. Nah, langsung saja kita ke bukunya. Nah, ini adalah Pendidikan Pancasila. Sudah tertera juga ini diperuntukkan untuk siapa, yaitu SD atau MI kelas 1. Ada kata pengantar. Nah, ini juga ada prakata. Ini tuh bagus banget ya untuk anak SD sebagai kata pengantar, karena juga tidak terlalu banyak
dan gampang dipahami oleh siswa kelas 1 SD. Di sini juga ada tertera daftar isi, jadi kita lebih mudah dalam mencari suatu materi yang terdapat dalam buku ini. Di sini juga terdapat petunjuk penggunaan bukunya. Jadi terkadang kan biasanya kayak bingung gimana cara menggunakan bukunya. Nah, ini sudah tertera di sini. Lengkap dengan berbagai elemen yang terdapat dalam buku ini. Jadi kita bisa nanti kalau bingung tuh kata kunci itu apa, persepsi itu apa, pengenalan tokoh itu apa, di sini sudah dijelaskan. Ini sudah lengkap. Pengenalan tokoh. Nah, ini bab 1, aku dan teman-temanku. Di sini tuh juga ada tujuan pembelajaran ya. Jadi setiap dari bab yang dipelajari terdapat tujuan pembelajaran, dan itu sangat memudahkan untuk kita itu belajar itu tujuannya untuk apa. Di sini juga gambar-gambarnya tuh sangat relevan dan sangat berkaitan dengan apa yang disajikan. Jadi siswa tidak bingung dan bisa mendapatkan gambaran langsung dari membaca dan mempelajari buku ini. Nah, di sini juga sangat interaktif karena ada kayak bernyanyi bersama, dan terdapat juga barcode untuk mungkin kayak video nyanyiannya gitu ya. Nah, ini juga materi-materi itu gampang dipahami untuk siswa kelas SD, juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas SD. Nah, untuk soal-soalnya atau LKPD di sini juga sangat-sangat jelas karena juga dilengkapi dengan gambar, dimana siswa SD tuh suka sekali dengan yang banyak gambarnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat di setiap nomor soal terdapat sebuah gambar, hampir semua, dan itu cukup bisa dikenali oleh siswa SD dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka itu gampang untuk memahami materi yang mereka pelajari. Nah, seperti ini. Ini ayo lakukan aktivitas mandiri. Ini juga sangat relate dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, seperti bangun tidur, mandi, sikat gigi, dan bersih-bersih rumah. Sehingga nantinya bisa dipraktekkan langsung oleh peserta didik. Nah, bisa kita lihat setiap bab dari buku ini terdapat sebuah nyanyian atau kita kayak menyanyi bersama, dan itu sangat mengasihkan untuk siswa sekolah dasar kelas 1. Jadi nanti peserta didik itu tidak bosan dalam belajar dengan menggunakan buku ini. Nah, ini juga ada sebuah pengayaan yang dimana siswa atau peserta didik harus mengikuti atau menonton video. Jadi di sini juga terdapat barcode untuk menuju ke video sebuah pengelolaan sampah. Jadi peserta didik bisa disuguhkan langsung dengan praktek ya, supaya lebih jelas dan lebih bisa dipraktekkan oleh peserta didik. Nah, ini juga berkaitan dengan kelayakan yang interaktif. Terdapat sebuah kreasi, yaitu tepuk bendera. Jadi siswa itu juga tidak bosan dalam belajar menggunakan buku ini, karena di sini juga sangat interaktif. Ada seperti ice breaking, yaitu tepuk bendera, yang bisa dipraktekkan bersama-sama di dalam kelas atau pas melakukan pembelajaran. Ini juga ada bernyanyi lagi, bendera merah putih ciptaan Ibu Sud. Nah, bisa kita lihat di sini tuh teksnya itu tidak banyak ya, dan itu sangat membantu dalam pemahaman siswa sekolah dasar, karena kadang siswa sekolah dasar kan belum bisa membaca. Jadi gambar itu sangat menentukan dalam proses pembelajaran mereka, supaya mereka mendapatkan gambaran langsung dalam proses pembelajaran. Nah, berikut ada mari berkarya. Di sini itu kurangnya itu sebaiknya ada
sebuah video praktek langsung ya, supaya ini tuh bisa dipraktekkan dan ada videonya. Jadi nanti tuh peserta didik tidak bingung dalam berkreasi membuat bendera ini. Jadi harus ada kayak video tata caranya atau langkah-langkah membuat bendera ini. Jadi harus disertakan barcode atau link video yang berkaitan dengan membuat bendera merah putih dengan kertas origami atau kertas HVS yang diwarnai, supaya peserta didik juga bisa langsung melihat caranya itu bagaimana dan tidak membingungkan. Walaupun di sini sudah tertera langkah-langkahnya, tapi terkadang itu peserta didik masih bingung ini tuh gimana caranya. Jadi harus disertai dengan video. Nah, ini juga di sini juga tidak monoton ya, karena di sini terdapat elemen mari bermain, di mana siswa-siswa kelas 1 SD itu tahap perkembangan mereka itu masih kayak suka bermain, karena mereka masih anak-anak, karena anak-anak juga suka bermain. Jadi nanti mereka bisa seperti senang gitu ya dalam pembelajaran dan tidak cepat bosan, karena ya ada elemen tadi mari bermain. Nah, ini juga sangat mudah untuk dipahami ya, karena terdapat gambar dan teksnya, tinggal mencocokkan. Nah, di sini juga ada lagu Garuda Pancasila disertai dengan barcode supaya tidak bingung nanti gimana ini nadanya. Jadi sudah ada contohnya langsung. Nah, ini juga sangat jelas gambar dan arti itu dari sila yang mana. Nah, ini juga ada sebuah ice breaking, yaitu tepuk simbol Pancasila, dan itu sangat berkaitan dengan materi yang disajikan. Jadi peserta didik juga tidak akan merasa bosan. Nah, ini juga terdapat sebuah materi di mana simbol bintang pada sila Pancasila itu sikap kita itu harus seperti apa gitu, dan ini sudah ada dilengkapi dengan gambarnya langsung supaya kita mendapatkan gambaran langsung tentang sebaiknya sikap kita itu seperti apa dalam pengamalan sila Pancasila. Nah, ini mari bermain. Ini menurut saya gambarnya seharusnya itu sendiri-sendiri saja supaya lebih jelas, karena ini gambarnya itu agak kurang jelas, seperti ngeblur. Jadi sebaiknya itu posisi siswa yang memegang sebuah simbol Pancasila ini itu dijejerkan saja supaya gambarnya tampak lebih besar dan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, seperti ini nih, ini jauh lebih gampang untuk atau mudah dipahami karena gambarnya itu lebih jelas dan lebih besar. Nah, ini juga ada sebuah barcode tentang makna dan simbol Pancasila, dan sumbernya juga langsung dari Kemendikbud. Sangat bagus sejauh ini. Nah, ini juga gambarnya itu langsung sama teksnya itu nyambung, jadi pemahamannya tuh juga lebih baik gitu loh. Nah, ini juga menurut saya tuh gambarnya tuh kurang besar, sehingga nanti itu kurang detail gitu loh. Jadi sebaiknya itu gambarnya itu lebih diperbesar lagi supaya lebih jelas. Nah, ini juga ada sebuah lagu dan dilengkapi dengan barcode videonya. Nah, ini juga ada sebuah elemen mari berkarya. Ini juga untuk membuat rumah. Ini menurut saya juga harus dilengkapi dengan video supaya lebih jelas. Walaupun di sini cukup jelas, tapi kalau dilengkapi dengan video itu pasti lebih jelas lagi. Ini ada Dena tentang sekolah, cukup jelas ya. Di sini ada uraian materi dan langsung disuguhkan dengan elemen mari hubungkan. Jadi peserta didik itu setelah mempelajari bisa langsung praktek.
Nah, soal-soal ini juga sangat relate dengan kehidupan mereka sehari-hari, di mana mereka sekolah dan menempati sebuah ruang kelas. Jadi mereka dapat mengenali langsung dalam lingkungan sehari-hari mereka. Nah, ini juga terdapat lagu lagi. Ini kelasku dan itu sangat relevan dan nyambung terhadap materi atau bab yang sedang dipelajari. Nah, ini juga ada elemen mari berkarya lagi. Di sini tuh mari berkaryanya jarang menggunakan video referensi. Jadi menurut saya itu kurang jelas, karena kalau pakai video referensi nanti peserta didik bisa melihat videonya lalu melakukan step-step yang ada di video tersebut, sehingga lebih tidak membingungkan dan gampang dipahami. Sejauh ini sudah bagus ya, karena ada sebuah gambar dan penjelasannya. Jadi buku ini tidak monoton, karena kembali lagi siswa SD itu suka yang banyak gambarnya. Nah, di sini ada daftar pustaka yang cukup banyak untuk sebuah buku yang memiliki halaman sekitar 200 lebih. Jadi bukunya banyak, daftar pustakanya juga banyak, sehingga referensinya juga banyak. Dan ini penulis dari bukunya, dari SDN Pesanggerahan 2. Ini juga beberapa penulisnya. Ini ada penelaahnya. Dan juga terdapat barcode juga. Ada desainnya dan sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu buku ini cukup baik untuk kelas 1 SD karena banyak sekali gambar-gambar yang disajikan dalam buku ini, sehingga siswa SD dapat mendapatkan gambaran langsung dalam belajar. Buku ini juga teksnya cukup sedikit, sehingga anak SD itu tidak bosan dalam pembelajaran. Juga dilengkapi dengan sebuah nyanyian, dan di situ setiap bab itu ada nyanyiannya. Itu juga sangat interaktif dan disukai oleh anak-anak. Juga terdapat beberapa ice breaking supaya di tengah-tengah pembelajaran siswa itu tidak bosan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Cuma kekurangannya itu ada di elemen mari berkarya. Di situ tidak terdapat sebuah video yang menunjukkan ketika membuat sesuatu. Jadi siswa itu berkemungkinan untuk Jadi kekurangannya itu menurut saya terdapat pada elemen mari berkarya, karena di situ tidak terdapat video referensi yang akan diikuti oleh siswa. Jadi misalnya siswa akan membuat sebuah rumah dari origami. Nah, itu terkadang siswa itu bingung, ini tuh langkah-langkahnya harus seperti apa, harus melakukan apa terlebih dahulu. Walaupun di situ ada sebuah langkah-langkah, tetapi tidak ada video langsung, referensi langsung. Jadi kemungkinan siswa itu nanti juga bisa bingung dalam melakukan apa yang mereka akan buat. Dan di buku ini juga sudah ada lengkap identitas buku, kata sapaan, kata pengantar, juga materi yang disajikan sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, setiap soal juga terdapat gambar, dan itu sangat memudahkan siswa SD dalam mengerjakan soal yang terdapat dalam buku ini. Saya kira cukup review buku teks SD Pendidikan Pancasila dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.